Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Lisa akan menjelaskan tentang induksi matematika. Yang pertama adalah induksi matematika sederhana yang akan kita bahas. Misalkan akan dibuktikan bahwa rumus atau sifat atau pernyataan Pn berlaku untuk semua bilangan asli n. Pembuktian rumus atau sifat Pn menggunakan induksi matematika dapat digunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buktikan Pn benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, asumsikan Pn benar untuk n sama dengan k, lalu buktikan Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Langkah yang pertama tadi dinamakan langkah dasar atau basis induksi. Sedangkan langkah yang kedua dinamakan langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi atau pengandaian yang dinamakan hipotesis induksi. Apabila kedua langkah sudah menunjukkan benar, maka sudah terbukti bahwa Pn benar untuk semua bilangan asli n. Kita perhatikan contoh soal. Buktikan bahwa untuk semua bilangan asli n berlaku 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah dan seterusnya hingga n kuadrat sama dengan n kali n tambah 1 kali 2n tambah 1 per 6. Yang pertama, kita sederhanakan dulu deret tadi menjadi notasi sigma. Maka menjadi sigma batas bawah m sama dengan 1 batas atas n dengan rumusnya tadi m kuadrat sama dengan n kali n tambah 1 kali 2n tambah 1 per 6. Untuk membuktikannya, kita buktikan dengan cara dua langkah. Langkah pertama yaitu langkah basis. Buktikan Pn benar untuk n sama dengan 1. Kita tulis lagi, sigma m batas bawah 1 batas atas n, m kuadrat sama dengan n kali n plus 1 kali 2n plus 1 per 6. Ya, kemudian n tadi kita rubah jadi 1. Maka menjadi sigma batas bawah 1 batas atas 1 m kuadrat sama dengan yang ruas kanan juga n-nya diubah menjadi 1. 1 kali 1 plus 1 kali 2 kali 1 plus 1 per 6. Menjadi, karena batas bawah 1 dan batas atas 1, maka langsung substitusikan saja ke m. Maka menjadi m kuadrat menjadi 1 kuadrat. Sama dengan, ya, ruas kanan kita sederhanakan jadi 1 kali 2 kali 3 per 6. Hasilnya 1 sama dengan 6 per 6. Hasilnya adalah 1 sama dengan 1. Terbukti ruas kanan sama dengan ruas kiri. Langkah berikutnya, langkah kedua yaitu langkah induksi. Asumsikan Pn benar untuk n sama dengan k. Maka sigma m batas bawah 1 batas atas n, m kuadrat sama dengan n kali n plus 1 kali 2n plus 1 per 6. Nah, maka n-nya nanti kita rubah menjadi k, menjadi sigma m batas bawah 1 batas atas k, m kuadrat sama dengan ruas kanan, n-nya semua juga diganti dengan k menjadi seperti itu. Kemudian, buktikan Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Maka sigma m batas bawah 1 batas atas n, m kuadrat sama dengan n kali n plus 1 kali 2n plus 1 per 6. Menjadi n-nya diganti dengan k plus 1 menjadi sigma m batas bawah 1 batas atas k plus 1 m kuadrat sama dengan n di ruas kanan juga semuanya diganti k plus 1 menjadi seperti itu. Menjadi k plus 1 kali k plus 1 plus 1 kali 2 k plus 1 plus 1 per 6. Kemudian sigma m batas bawah 1 batas atas k plus 1 itu dijabarkan menjadi sigma m batas bawah 1 batas atas k, rumusnya m kuadrat plus sigma batas bawah
plus 1 batas atas K plus 1 rumusnya M kuadrat. Di sini, sigma M batas bawah 1 batas atas K itu berasal dari asumsi. Lalu dilanjutkan dengan batas bawah K plus 1 batas K plus 1. Kenapa kok dilanjutkan? Kalian perhatikan di sini sesuai dengan sifat notasi sigma, bahwa lanjutan dari K, batas atas K, yaitu batas bawahnya K plus 1. Misalkan K adalah angka 3, maka lanjutannya angka 3 adalah angka 4. Angka 4 kan berasal dari 3 plus 1. Nah, maka kedua sigma itu yang rumusnya sama-sama M kuadrat, kalau kita satukan menjadi sigma batas bawah 1 batas atas K plus 1. Kemudian, di sini berasal dari asumsi ini. Nah, maka yang sigma batas bawah 1 batas atas K itu tadi diganti oleh K kali K plus 1 kali 2K plus 1 per 6 yang berasal dari asumsi. Lalu plus, perhatikan asalnya K plus 1 kuadrat itu dari sini. Dari sigma batas bawah K plus 1 batas atas K plus 1, berarti kan tinggal nyubstitusikan ke M kuadrat. M-nya diganti K plus 1, jadi K plus 1 kuadrat. Oke, sama dengan yang ruas kanan juga disederhanakan. Kalau kita sederhanakan, maka ruas kanan dan ruas kiri hasilnya sama. Kita bahas latihan soal 2 tentang induksi matematika nomor 1. Buktikan deret bilangan dan rumus menggunakan induksi matematika sederhana. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah dan seterusnya sampai 2 pangkat n min 1 sama dengan 2 pangkat n min 1 untuk setiap n bilangan asli. Penyelesaiannya ya, deret tadi kita buat notasi sigma, sehingga menjadi sigma M batas bawah 1 batas atas N dengan rumus 2 pangkat M min 1 sama dengan 2 pangkat N min 1. Langkah pertama yaitu langkah basis, buktikan Pn benar untuk N sama dengan 1. Maka sigma batas bawah 1 batas atas N, rumusnya 2 pangkat M min 1 sama dengan 2 pangkat N min 1. N-nya diganti 1 sehingga menjadi sigma batas bawah M sama dengan 1, batas atas 1, rumusnya 2 pangkat M min 1 sama dengan N-nya kita ganti 1 sehingga menjadi 2 pangkat 1 min 1. Ya, karena batas bawah dan atas sama dengan 1, kita substitusikan ke M menjadi 2 pangkat 1 min 1. Sama dengan 2 min 1. Hasilnya 1 sama dengan 1. Terbukti ya. Berikutnya yaitu langkah induksi. Asumsikan Pn benar untuk N sama dengan K. Maka sigma M batas bawah 1, N-nya kita ganti dengan K. Nah, batas atasnya K, rumusnya 2 pangkat M min 1 sama dengan 2 pangkat K min 1. Langkah berikutnya, buktikan Pn benar untuk N sama dengan K plus 1 ya. Maka N-nya diganti K plus 1, sehingga menjadi sigma batas bawah M sama dengan 1, batas atas K plus 1, 2 pangkat M min 1. Ruas kanan N-nya juga diganti K plus 1, menjadi 2 pangkat K plus 1 min 1. Ya, sigma batas bawah 1 batas atas K plus 1 dijabarkan tadi ya menjadi 2, yang salah satunya merupakan asumsi yang tanda merah itu, yaitu sigma batas bawah 1 batas atas K, rumusnya 2 pangkat M min 1 ditambah lanjutannya yaitu sigma batas bawah K plus 1 batas atas K plus 1. Rumusnya sama yaitu 2 pangkat M min 1 sama dengan ruas kanan adalah penyederhanaan dari yang atas itu ya. Lalu yang tanda merah itu kita ganti berdasarkan asumsi, diganti menjadi 2 pangkat K min 1. Kemudian yang sigma K plus 1, batas bawah, batas atas juga K plus 1, substitusikan ke M, sehingga menjadi 2 pangkat K plus 1 min 1. Dan seterusnya, sehingga nanti ruas kiri dan ruas kanan terbukti. Sekarang saya akan menjelaskan tentang keterbagian bilangan. Kita masuk ke contoh soal langsung ya. Buktikan bahwa 5 pangkat 2n min 1 habis dibagi 3 untuk setiap n bilangan asli.
Penyelesaiannya, kita gunakan langkah basis terlebih dahulu. Buktikan PN benar untuk N sama dengan 1. Substitusikan N sama dengan 1 ke bentuk tadi ya, rumus tadi 5 pangkat 2N min 1. Jadi, N-nya diganti 1. 5 pangkat 2 kali 1 min 1. Jadi, 5 pangkat 2 min 1. 25 min 1 hasilnya 24. Oh, ternyata 24 adalah bilangan yang habis dibagi 3. Jadi, PN benar untuk N sama dengan 1. Kemudian langkah berikutnya yaitu langkah induksi dengan mengasumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Maka N-nya digantikan jadi 5 pangkat 2K min 1 itu harus habis dibagi 3. Kemudian buktikan PN benar untuk N sama dengan K plus 1. N-nya diganti K plus 1, maka menjadi 5 pangkat 2 K plus 1 min 1 habis dibagi 3. Ya, 5 pangkat 2 kali K plus 1 min 1. Menjadi 5 pangkat 2K plus 2 min 1. Ya, kita jabarkan menjadi 5 pangkat 2K dikali 5 pangkat 2 min 1. Jadi 5 pangkat 2K kali 25 min 1. 5 pangkat 2K kali 25 itu kalau kita pisah, ya, menjadi bilangan yang habis dibagi 3 kan 24 ditambah 1. 24 itu nanti bisa dibagi 3. Maka menjadi 5 pangkat 2K kali 24 plus 1 min 1. Nah, 5 kali 2K, 5 pangkat 2K kali 24 kan 24 kali 5 pangkat 2K. 5 pangkat 2K kali 1 menjadi 5 pangkat 2K. Kemudian min 1. Ya, di sini kita kurungi. Maka ketemulah ya bahwa 5 pangkat 2K min 1 itu merupakan asumsi yang tadi habis dibagi 3 itu ya tadi. Maka 24 kali 5 pangkat 2K merupakan kelipatan 3. Ya, karena 24 tadi habis dibagi 3. Karena dia berkalian, maka merupakan bilangan kelipatan 3. Kemudian 5 pangkat 2K min 1 habis dibagi 3 berdasarkan asumsi di atas tadi. Oleh karena 24 kali 5 pangkat 2K dan 5 pangkat 2K min 1 habis dibagi 3, maka terbukti bahwa 5 pangkat 2N min 1 habis dibagi 3 untuk setiap N bilangan. Kita masuk ke pembahasan latihan soal 2 induksi matematika yang nomor 2. Buktikan soal keterbagian bilangan menggunakan induksi matematika. N pangkat 3 plus 5N habis dibagi 3 untuk setiap N bilangan asli. Penyelesaian, kita gunakan langkah yang pertama, langkah basis. Buktikan PN benar untuk N sama dengan 1. Substitusikan N sama dengan 1 ke rumus N pangkat 3 plus 5N. Maka, kalau kita substitusikan hasilnya 6. Nah, 6 adalah bilangan yang habis dibagi 3. Jadi PN benar untuk N sama dengan 1. Langkah berikutnya, langkah induksi. Asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. N-nya diganti K, maka menjadi K pangkat 3 plus 5K habis dibagi 3. Kita simpan terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K plus 1. N-nya diganti K plus 1 menjadi K plus 1 pangkat 3 plus 5 kali K plus 1 habis dibagi 3. Ya, kita sederhanakan yang ini, maka nanti hasilnya ada yang asumsinya, yaitu K pangkat 3 plus 5K plus 3 kali K kuadrat plus K plus 2. Lah, K pangkat 3 plus 5K habis bagi 3 itu tadi berdasarkan asumsi, sedangkan 3 kali K kuadrat plus K plus 2 merupakan kelipatan 3, karena 3 kali bla 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 itu. 3 merupakan kelipatan 3, jadi habis dibagi 3. Oleh karena keduanya habis dibagi 3, maka terbukti bahwa N pangkat 3 plus 5N habis dibagi 3 untuk setiap N bilangan asli. Ketidaksamaan bilangan. Kita masukkan contoh soal. Buktikan bahwa N plus 1 kuadrat kurang dari 2N kuadrat untuk semua bilangan asli N lebih dari sama dengan 3. Penyelesaian gunakan langkah basis dulu. Buktikan PN benar untuk N sama dengan 3. Kenapa kok nggak N sama dengan 1? Karena itu di soal tadi N-nya lebih dari sama dengan 3, maka kita substitusikan yang N sama dengan 3.
Substitusikan N sama dengan 3 ke rumus N plus 1 kuadrat kurang dari 2N kuadrat. Maka menjadi 3 plus 1 kuadrat kurang dari 2 kali 3 pangkat 2. Hasilnya betul 16 kurang dari 18. Jadi PN benar untuk N sama dengan 1. Langkah kedua yaitu langkah induksi. Asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. N-nya diganti K, maka menjadi K plus 1 kuadrat kurang dari 2K kuadrat untuk K lebih dari sama dengan 3. Buktikan PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, N-nya diganti K plus 1 menjadi K plus 1 plus 1 kuadrat kurang dari 2 kali K plus 1 kuadrat ya. Nah, dari penyederhanaan yang di atas itu, maka ketemu K plus 1 kuadrat. Itu yang tanda merah berasal dari asumsi. Ya, plus 2 kali K plus 1 plus 1 kurang dari 2. Kita jabarkan jadi K kuadrat plus 2K plus 1. Berdasarkan asumsi, K plus 1 kuadrat dirubah jadi 2K kuadrat. Ditambah sekian penyederhanaannya. Maka ketemu yang paling bawah yaitu 2K kuadrat plus 2K plus 1 plus 2 kurang dari 2K kuadrat plus 4K plus 2. Di sini 2K kuadrat sama ya, 2K kuadrat. 2 yang belakang sama dengan 2 yang belakang. Yang beda adalah 2K plus 1 dan 4K yang tanda tebal itu. Nah, oleh karena 2K plus 1 kurang dari 4K, maka berdasarkan buktinya tadi, K plus 1 plus 1 kuadrat kurang dari 2K kuadrat. Nah, 4K-nya dirubah menjadi 2K plus 1. Ya, plus 2. Lalu dibuktikan ke bawahnya, ketemulah sesuai dengan buktikan PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Kita masuk ke pembahasan latihan soal 2 induksi matematika soal nomor 3. Buktikan soal pertidaksamaan bilangan menggunakan induksi matematika. 3 pangkat N lebih dari sama dengan 2N plus 1 untuk setiap N bilangan asli. Penyelesaiannya, langkah yang pertama yaitu langkah basis. Buktikan PN benar untuk N sama dengan 1. Substitusikan N sama dengan 1 ke rumus tadi. Maka ketemulah 3 lebih dari sama dengan 3. Karena ada tanda sama dengan, ya berarti kan sama, ruas kanan sama dengan ruas kiri. Jadi PN benar untuk N sama dengan 1. Berikutnya, yaitu langkah induksi, asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. N-nya diganti K. Nah, kemudian buktikan PN benar untuk N sama dengan K plus 1. N-nya diganti K plus 1. Nah, 3 pangkat K plus 1 kalau disederhanakan menjadi 3K kali 3 pangkat 1. Lebih dari sama dengan 2K plus 2 plus 1. Penyederhanaan dari yang atas. Nah, berdasarkan asumsi, 3 pangkat K itu dirubah menjadi 2K plus 1 yang tanda merah itu. Kali 3 pangkat 1 itu 3, lebih dari sama dengan 2K plus 3. Perhatikan, di sini kita sederhanakan ya, 2K plus 1 kali 3, hasilnya 6K plus 3, lebih dari sama dengan 2K plus 3 ya. Kemudian 3 di sini bisa dicoret sehingga menjadi 6K lebih dari sama dengan 2K. Berarti benar ya, 6K lebih banyak daripada 2K. Terbukti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.